complicated when it hurts. Oke, halo semua, dan ketemu lagi di MotoGP 21 hari itu udah masuk seri ketiga tepatnya di seri Termas Rio Hondo Argentina Grand Prix. Dan saat ini poin kita kesemen sama si Franco Morbidelli masih cukup jauh dengan jarak 20 poin, tapi kita nggak boleh nyerah karena masih ada banyak lagi seri yang bakalan kita lalui pastinya. Dan di sini untuk sesi kualifikasi kita udah masuk di Q1 dan nggak tahu kenapa nanti kita bisa nggak sih masuk ke Q2, soalnya hari ini kayaknya kita udah kembali lagi dengan cara dimana kita pakai TCS angka 2 lagi, nggak kayak kemarin di GP Austin yang mana kemarin kita pakai TCS 1 itu masih, TCS 3 itu masih bagus-bagus aja. Ini ngapain sih mukanya siapa gigi dalinya kok glowing banget? Putih banget anjay. Oke, di sini kita bakal coba kualifikasi, kira-kira bisa nggak nih dengan TCS ke angka 2 lagi? Bisa nggak? Ducati bisa tapi bagus. Kayaknya sih bakalan susah, soalnya kita kemarin aja di sesi kualifikasi GP Amerika pakai TCS 3 pun kita masih suka terseok-seok. Ini yang gue lupa nih, Ducati nggak bisa kuat ketika udah di tikungan. Ini buktinya aja kita nggak bisa untuk ngelampauin lap time dari Taka Nakagami. Jadi kayaknya hari ini kita nggak bakal bisa untuk masuk Q2, jadi kita harus bersabar aja. Tapi kan masih ada sektor terakhir, tinggal satu sektor lagi bagi kita untuk menyelesaikan sesi satu. Soalnya ini waktunya udah selesai. Jadi dengan game 0,6 kayaknya kita bakal fix nggak bisa tembus ke Q2 untuk balapan di GP Termas. Oke, final sektor 2 tikungan terakhir tepatnya di final chicane. Bisakah Asep tembus ke Q2 ada kali ini menuju garis finish dan kita oke, astaga malah jauh banget, ya Allah gini banget dah. Aduh, kayaknya Ducati hari ini kurang berpihak. Maksudnya hari ini kebaikan atau keberuntungan belum berpihak kepada tim Ducati yang hanya bisa kali ini start dari posisi paling terakhir di posisi ke-22 di depan dari Lorenzo Savador, yaitu pembalap dari Aprilia Gresini. Waduh, makin aja jadi beban cuy. Hello and welcome to the Termas de Rio Hondo circuit in Argentina for live coverage of the MotoGP race. Sampai kita di sesi race untuk GP Argentina kali ini, Miguel Oliveira. Kayaknya ini gue hari ini kayak nyesel aja gitu lepas dari KTM, soalnya ini KTM udah kenceng loh cuy. KTM udah bisa berada di pole, sedangkan kita dari Ducati dari kemarin seri Qatar hingga seri Amerika hingga seri Argentina kita nggak pernah bisa mendapatkan pole position. Itu sayang banget. Bahkan Jorge Martin hanya bisa start dari posisi di depan kita di posisi ke-21. Kali ini Ducati Factory paling belakang. Asep dengan mukanya yang udah mulai glowing, meskipun ini Asep udah mulai hitam lagi. Kayaknya nanti kita bakal oplas lagi supaya lebih putih, supaya lebih agak cerahan dikit untuk ngimbangin mbak-mbak yang ada di samping kita. Kali itu settingannya kita bakal pakai aja seperti biasa, akselerasi. Kemudian untuk pilihan kompon ban sepertinya hari ini kita pakai medium mat aja, karena kita ngewanti-wanti supaya ban kita nggak cepet aus, karena kita hari ini menggunakan TCS angka 2 lagi. Ya meskipun TBL kita masih pakai power angka 4, tapi ya kita jaga-jaga aja lah ya. Dan ternyata Miguel dia menggunakan kompon soft medium, berani banget. Wih, crash. Itu siapa yang crash? Kayaknya si Pramac Racing. Bukan, kayaknya si Ducati Factory. Oh, Bagnaia sama Luca Marini. Padahal mereka satu akademi, cuman emang mungkin karena lagi gabut aja, makanya mereka membuat sebuah insiden drama di sesi warm up lap. Tapi nggak masalah, ini bakal fokus mengejar mencari juara atau peluang menjadi juara 1 di GP Argentina Termas Rio Hondo. Oke, semangat. Everything here is ready to start the race at Termas de Rio Hondo. Riders just have one thing on their mind now, being the first to cross the finish line. Oke semua, ini dia seri ketiga untuk bursa Ducati Factory Season and on the way. Fokus Q5 dan mengejar Ducati Bagnaia kembali Enea Bastian ini mencoba sekali overtaking dua KTM, dan akhirnya nice move Asep Ducati lagi. Jack Miller serta Fabio Quartararo lagi kita overtaking Yamaha Factory, kemudian mengejar kita di belakang. Hati-hati menuju ke kedua.
heartbreaking from Asep negatif Fabio Quartararo nampaknya kali ini Luca Marini kembali merangsak dari segala kita. Dan KTM overtaking Asep di sini menuju kembali dari akselerasi di high speed corner menuju trek lurus. Bisakah KTM mengejar KTM serta Yamaha Factory? Ini dia tikungan kembali kita overtaking Iqbal setelah Fabio Quartararo dari sini karena kita heartbreak kita overtaking kita blok pas bagus sekali mengejar kembali Jack Miller di tikungan kelima. Nampaknya kali ini Alex Marquez namanya di belakang cukup membuat insiden tadi yang sedikit mengkontak bagian belakang dari Ducati milik Asep Surasep di high speed corner tikungan ke-6 mengejar kembali ke Lukas Johan Zarco. Nampaknya Jack Miller kita overtaking nampaknya masih bisa hati-hati. Bisakah Asep merangsak demi membanggakan Indonesia Ducati di mana kali ini kita masih stuck di posisi ke-14. Oke, top taking di Cika di depan. Bagus sekali kembali dengan Ducati Factory side by side. Jack Miller dengan tim kita Ducati berhasil kita kalahkan untuk posisi ke-13, 12 dan menuju ke Laguna. Kita overtaking dari si kiri mengejar di final sektor. Johan Zarco, Franco Morbidelli kita overtaking dengan bagus sekali terbanyak kali ini di final chicane, final sektor. Duo Yamaha kembali menjemput kita. Bisakah Asep berjuang mengalahkan duo Yamaha di sini dan nampaknya astaga kenceng banget. Kita overtaking, mencoba slip through kita overtaking. Duo Yamaha bagus sekali dari tengah-tengah kita berhasil mengalahkan Quartararo serta Franco. Kali ini Quartararo ngapain ya berarti kita? Astaga ini kasar banget loh. Iya ini nggak bisa dibiarin, kita harus bisa ngalahin Quartararo di sini. Pokoknya harus bisa ngalahin Yamaha kita overtaking dan akhirnya pembalasan Ducati Factory mengalahkan Yamaha Factory tepatnya di tinggal tadi. Sekarang jadi high speed corner. Bisakah Ducati Factory mengejar Johan Zarco dengan Ducati Pramac Racing tepatnya di trek lurus tepatnya menuju ke-5. Masih mengejar kita overtaking Johan Zarco dan akhirnya nice. Luar biasa Ducati emang ngeceh banget. Paling enak banget buat ngejar kalau udah di penghujung trek lurus. Kali ini mengejar Brad Binder KTM Factory berduel side by side tikungan ke-6. Nampaknya KTM sangat lumayan kuat di tikungan kita overtaking di sisi kiri. Pada tiga corner tikungan ke-7 kembali berduel bersandingan dengan KTM Factory dan kali ini Ducati. Wow, KTM mengejar kencang sekali dari chicane kali ini tikungan ke-9. Bisakah Ducati Factory mengambil alih posisi ke-9 dari Brad Binder? Final sektor masih menjadi peluang mengejar dan kita masih belum memiliki peluang ketika udah exit corner di tikungan cepat. Telah mengejar tepatnya di entry corner final chicane, final sektor. Lap kedua akhir menuju lap ketiga kita overtaking Brad Binder di akselerasi di track lurus dan akhirnya menuju first corner kita imbangi KTM dan kita kalahkan KTM. Dan segera ke kanan kita blok pas langsung dan luar biasa Ducati. Emang paling enak banget buat ngejar di track lurus beda sama KTM kemarin. Ini dia tikungan kedua, fokus mengejar Marc Marquez yang ada di posisi ke-8 sementara waktu. Dan bisakah hari ini Ducati mengejar seperti kemarin di GP Austin di mana kita sempat tercacar tapi kita udah bisa finish di posisi kedua di belakang dari Franco Morbidelli. Keep focus, keep fighting. Penghujung trek lurus tikungan kelima Ducati Marc Marquez dan akhirnya kita heartbreaking from us luar biasa. Meskipun dengan engine brake angka 3 kita masih bisa untuk late braking Ducati Marc Marquez di sini high speed corner masih mengejar berdua lagi side by side. Tikungan ke-6 kita overtaking Marquez dari segi kanan akhirnya luar biasa sekali. Kali ini Ducati lagi Marquez kembali masuk. Astaga kenceng banget ini luar biasa si Marquez. Emang paling kuat banget kalau seru duel sama kita. Ini dia menghujung sektor ini kita overtaking Marc Marquez ke kiri dan akhirnya kita overtaking luar biasa bagus sekali. Marquez melebar kembali berduel tapi sayangnya si Marquez nggak bisa untuk mengalahkan kita di sini. Oke, Marquez masuk lagi final sektor luar biasa. Nampaknya hari ini Marc Marquez berjuang habis-habis melawan Ducati Factory atau lawannya kemarin di GP 21 season ke-6 kemarin. Kita fighting mengejar Marc Marquez overtaking dengan cara sendiri overtaking Marc Marquez luar biasa. Akhirnya Ducati Factory berhasil mengalahkan Marc Marquez untuk posisi ke-8 sekarang serta Pol Espargaro berada di posisi ke-7. Bisakah Pol bertahan atau mengejar Maverick Vinales yang ada di posisi ke-6 atau malah justru Ducati Factory dengan Asep Surasep
berhasil mengalahkan Honda Repsol sepenuhnya di sini. Akselerasi lap keempat sektor kedua, Q-Focus Q-Fighting dengan kondisi ban yang sangat awet, kita pasti bisa menang di sini meskipun agak mustahil karena gapnya itu jauh banget sama Miguel Oliveira yang di posisi pertama. Kita braking, kita hard braking bersama Asep dan bagus sekali. Nampaknya Rossi, duo Suzuki berhasil berada di depan kita. Masih mengejar, fokus mengejar mengimbangi Honda Repsol milik Paul Espargaro. Dan kayaknya nih di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pembalap yang ada di kita kayaknya bisa sih kita overtaking kalau misalkan jaraknya sangat rapat. Tapi kalau Miguel kayaknya agak mustahil soalnya dia jaraknya udah jauh banget, apalagi si Miguel sama KTM dari awal balapan tadi dia ada di posisi pertama, yang berarti kali ini untuk AI atau si Miguel Oliveira kayaknya dia kali ini dibuat overpower banget di GP Tremaster Honda. Tapi nggak masalah karena kita masih bisa mengejar dengan kondisi ban yang masih sangat-sangat awet hingga sekarang di lap keempat di 3 lap lagi. Q-Focus Q-Fighting yang mengejar Paul Espargaro di final chicane. Bisakah kita nanti di lap kelima mendampingi Paul serta Maverick Vinales dengan semaksimal kita overtaking Honda Repsol dari si kiri kemudian mengejar, kita overtaking dari si kanan dan akhirnya Ducati Factory berhasil mengalahkan Paul Espargaro di penghujung top speed. Luar biasa, Ducati emang paling the best banget kalau urusan kecepatan di top speed, tapi di tikungan ya wassalam sih. Oke, Maverick Vinales, Taka, Valentino Rossi dan duo Suzuki. Ini kayaknya hari ini mesin inline 4 lumayan berjaya meskipun KTM lagi-lagi tampil bagus. Kayaknya selepas kita tinggalin KTM, si Miguel Oliveira udah bisa ngerasain enaknya pengembangan dari sini. Kita overtaking Maverick Vinales di entry corner tikungan kelima. Kita masuk overtaking masih bisa. Jangan gegabah. Masih ada 1-2 lap lagi yang bakal kita masuk overtaking Maverick Vinales berdua lagi. Nampaknya si Maverick Vinales sudah bisa kita kalahkan. Saatnya fokus mengejar Taka serta Valentino terus di posisi ke-5 dan ke-4. Ini dia overtaking Taka dari si kanan, nampaknya masih bisa berduel. Kembali mengejar lagi Honda. Ini hari ini Honda nampaknya paling kuat kayaknya cuman Honda Satellite ya, Honda CLCR kan. Jadi kayaknya hari ini Honda Repsol nggak bisa tampil bagus. Bahkan si Marquez pun nggak bisa tembus ke posisi row terdepan, sayang sekali. Tapi kali ini KTM beneran berjaya. Ini agak nyesel untuk ninggalin KTM kemarin, tapi ya mau gimana lagi, kita juga udah kehilangan kontrak sama KTM Tech 3, bahkan sama Red Bull kita juga kontraknya nggak terlalu tinggi dan bayarnya juga nggak terlalu banyak cuy. Jadi ini kita gabung sama Ducati aja dan kita bakal terus berusaha untuk ngembangin Ducati ketika udah di tikungan. Meskipun di track lurus kita menang, kita nggak bisa untuk ngimbangin rival kita. Apalagi di awalan buka gas di tikungan cepat itu ban kita yang ada itu nge-sliding terus, itu benar-benar jadi momok yang sangat mengharumkan, membuat kita agak trauma ya, karena itu bisa ngebuat kita atau motor ini itu langsung seketika terpatahkan untuk kecepatannya. Jadi makanya kita nggak bisa seakan-akan seenaknya ngebuka gas di tikungan cepat. Kali di final lap MotoGP Argentina, fokus mengejar Taka ke posisi kelima. Kita tarik tuas rem, kita late braking dan akhirnya ini dia power of Ducati dengan Asep. Dikit lagi kita mengalahkan Taka di akselerasi dan akhirnya high speed corner kembali berdua lagi dengan Takanaga. Ini dia high speed corner tikungan ke-6 menuju entry corner dengan overtaking Taka dari si kiri ke kanan dan masih belum bisa kembali di face oleh Takanagami. Luar biasa. Oke, ini dikit lagi pasti bisa mengejar Taka tepatnya di sektor ketika menjelang sektor keempat. Q-Focus Q-Fighting masih berjuang. Masih ada waktu untuk mengalahkan Taka di sini dan akhirnya akselerasi menuju HSP kita overtaking Taka dari si kanan. Bagi si Taka kembali melawan kita, dia ngeblok dengan cara yang kasar sekali. Hingga sekarang tinggal satu sektor lagi, yaitu final chicane. Kita overtaking Taka dan akhirnya kita blok pas langsung. Kita overtaking Taka Nakagami di Ducati Factory. Akhirnya Asep berhasil mengamankan posisi kelima untuk MotoGP Termas dan kita kalah dari KTM itu Miguel Oliveira. Tapi luar biasanya kali ini Ducati, yaitu Asep Surasep menjadi satu-satunya rider yang dengan Ducati bisa tembus ke posisi 10 besar. Waduh, bahaya banget dah ini. Tapi hari ini gue salut banget sama KTM Factory yang udah bisa mengisi posisi pertama, bahkan kita nggak bisa ngimbangin
lap time dari Miguel Oliveira. Dan kali ini beruntungnya meskipun kita hanya bisa tembus ke pos 5, tapi kita bersyukur di sini nggak ada korban, nggak ada satu insiden pun kecuali tadi ketika sesi warm up lap itu si Luca Marini malah nabrakin si Pecco Bagnaia. Bahkan Aprilia berhasil menjadi pembalap paling cepat di balapan GP Termas. Ini agak aneh, tapi ya wajar juga, game pasti bakal ada beberapa hal yang gak kita duga, termasuk si Alex Espargaro Aprilia yang berhasil menjadi pembalap paling cepat di sini di GP Termas Rio Hondo. Ada orang klasemen kita hanya bisa astaga malah turun ke bawah. Kita turun 3 posisi ke posisi kelima dengan jarak ini BTW jaraknya antara kita sama yang ada di posisi kelima rapat banget. Ini makin seru asli. Wah, patut ditunggu nanti seri keempat, yaitu di seri Jerez cuy. Karena kita udah masuk di seri Eropa, jadi kita bakal berjuang lagi dengan semaksimal mungkin. Jadi oke, sama kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Kita bakal ketemu lagi teman-teman nanti di next video. Kalau gitu terima kasih udah nonton dan oke, bye, ciao.